Assalamualaikum guys. Prakaryaku akhirnya jadi juga guys. Jadi ini aku ceritanya mau bikin itu ya atap untuk kandang burung. Nanti langsung kita pasang aja ya guys. Jadi ini tuh tadinya tuh bentukannya seperti ini. Kayak gini ya. Ini disambung tuh dijahit kayak gitu pakai benang yang agak tebelan, benang apa sih nggak tahu pokoknya dijahit aja kayak gitu. Kemudian ini di bagian dalamnya itu pakai kayak karung apa sih karung semen kayak gitu ya. Nah, ini nanti langsung dipasang aja ke kandang burungnya. Jadi biar lebih safety juga ya, biar nggak kehujanan guys karena bagian atasnya tuh kan lubang-lubang dan dia diletakkan di luar. Cus langsung kita pasang aja ya. Yuk langsung kita pindahkan ke kandangnya. Jadi bentuk kandangannya tuh kayak gini guys. Nah, jadi dia atapnya bener-bener lubang-lubang kayak gitu ya. Harusnya sih di area indoor ya bener sih ini di indoor juga gitu. Cuma karena ini deket gitu dengan pagar luar kayak gitu akhirnya kalau hujan itu tempias gitu apa sih namanya tempias ya airnya masuk ke dalam gitulah guys dan itu biasanya aku ribet harus nutup bagian atasnya pakai plastik lah pakai karung lah gitu. Nah, kemudian aku kepikiran nih bikin atap-atapan kayak gini kok kayaknya seru ya, malah jadi estetik juga gitu. Makanya kemarin belinya udah lama sebenarnya ya, cuma buat ngerjainnya itu waktunya yang nggak kekejar terus gitu loh guys. Nah, sekarang langsung kita coba pasang aja katapnya langsung nih ya. Ini burungnya udah ini ya, nggak perlu khawatir burungnya stres. Karena dia emang dari awal datang itu sudah digangguin terus sama kucing aku sampai terbiasa gitu sama kucing. Kayaknya dia udah nggak takut kali ya sama kucing nih burung si Joni. Nah, ini lanjut ya ke atapnya. Jadi kita langsung pasang aja, kita sesuaikan kanan kirinya itu biar pas gitu guys. Kemudian nanti kita kencengin pakai kabel tis gitu ya. Kita tali di sekelilingnya gitu di bagian pinggir-pinggirnya kita kencengin aja pakai kabel tis sampai apa sih biar nggak goyang gitu karena takutnya itu kayak si Cimoy ini ya dia tuh suka naik-naik ke atas gitu buat tiduran itu di bagian stainless yang ada di atas itu ya di dekat pot bunga gitu dia biasanya suka banget tiduran di situ takutnya kalau ketarik nanti malah jatuh. Nah, kalau udah kayak gini kan udah tenang hati nih ya. Kalau misalnya hujan juga udah bakal aman banget nih, nggak bakalan rembes gitu karena untuk karung semennya juga dia udah waterproof juga. Jadi aku nggak perlu repot lagi harus nutup dengan plastik gitu mengganggu pemandangan aja ya. Belum lagi kalau plastik biasanya ditarik-tarik sama cimoy akhirnya berantakan gitu sampai ke bawah basah semuanya. Nah, ini cimoy itu suka banget dia gangguin si Joni gitu, seneng banget nggak tahu kenapa. Pokoknya ya namanya insting ya, insting kan karnivora ya dia. Jadi suka gangguin aja dan alhamdulillahnya sih sekarang Jenny udah terbiasa dengan gangguan-gangguan ini. Jadi udah nggak seheboh dulu ya. Kayaknya dulu stres banget sih burung aku guys. Nah ini kemudian nanti bagian bawahnya juga mau aku pasang juga ya guys. Di bawahnya mau aku pasang pakai rumput sintetis gitu biar terlihat cantik. Ini untuk hasilnya rapi kan? Nah malah kayak ini jadi punya wig baru nih. Nah, untuk bawahnya nanti aku mau pasangin pakai ini ya, pakai rumput sintetis. Kemarin sempat beli untuk rumput sintetis juga karena di bagian bawahnya kan bagian apa atapnya, bagian lantainya kan ngelantai gitu aja ya. Jadi dia bawahannya itu nggak tahu nyelip di mana hilang gitu ya, yang buat tempat pupnya. Jadi kita tutup kayak gitu guys. Nah tutup kayak gitu, akhirnya kan terlihat ya numpuk di situ, terlihat dari luar dan itu mengganggu pemandangan banget sih. Nah aku jadi kepikiran kenapa nggak ditutup aja gitu. Jadi kalau misalnya pas nggak sempat buat ngebersihin gitu ya, harusnya dibersihin tiap hari. Kemudian baru sempat 2 hari sekali gitu kan, ketutup sama rumput sintetisnya tetap aman. Kemudian karena di situ juga ada tempat duduk ada sofa gitu ya jadi ya nggak terlihat juga gitu jadi lebih indah aja nggak mengganggu pemandangan gitu. Nah ini untuk rumput sintetisnya aku cuma beli satu ini ukuran berapa ya kemarin lupa nanti aku ini ya letakin di deskripsi juga mungkin ada yang butuh juga gitu. Ini juga bisa diperkaryakan buat banyak hal sih misalnya kalian mau buat tembok gitu buat pagar-pagar juga oke banget nih, aku malah kepikiran ya nanti tembok-tembok aku yang pada mengelupas itu pengen aku pasang pakai ini guys. Karena kan tembok aku tuh yang di bagian sini nggak tahu ya pokoknya di perumahan sini deh di daerah aku itu temboknya pada menangis ya. Jadi kalau mau dicat seberapa banyak seberapa kali gitu tetap aja pasti catnya nanti bakal ngelembung gitu bakal ngelumpas-ngelumpas sendiri karena temboknya menangis guys.
Nah, jadi aku rencananya sih pengen banget aku tutup pakai rumput-rumputan kayak gini aja. Ini lagi apa sih, lagi jalan-jalan nih otak aku pengen nutup gini gini gini, idenya udah banyak banget, tinggal nuangin aja. Mudah-mudahan ada rezekinya ya guys. Next kalau misalnya aku mau nutup untuk pagarnya, kita videoin lagi ya. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan, kejailan aku gitu bikin prakarya di rumah bisa menjadi inspirasi buat kalian semua gitu ya. Jadi lumayan ya guys karena murah gitu, kita bisa nyicil juga belinya gitu. Nah, ini untuk bagian bawahnya tadi aku potong bagi dua ya. Jadi kita ngambilnya itu nutupnya yang penting nggak terlihat aja bagian lantainya, biar pupnya juga nggak terlihat dari luar gitu ya. Lebih enak aja nanti kalau dipandang juga, dan kalau hijau-hijau gini kan jadi seger ya. Mudah-mudahan si Joni juga makin betah di dalam kandangnya guys. Udah nggak kehujanan, ada rumput-rumput seger gitu kan, dia jadi seneng ya nggak? Ya kita aja yang kelihatan juga makin seneng guys. Karena jadi estetik nih di bagian depannya, yang tadinya hambar gitu jadi estetik, jadi enak, jadi makin betah buat duduk-duduk. Apalagi kalau misalnya habis subuh duduk di depan tuh aduh seger banget guys ya. Udaranya masih segar, tapi kalau udah siang sampai sore ya jangan tanya. Di sini banyak kendaraan seliweran lewat di kota gitu ya, tahu sendiri. Udah panas banget gitu, udah nggak betah buat duduk di depan. Untuk ngaitinnya juga ini tetap masih pakai kabel tis ya guys. Jadi kabel tisnya itu penolong banget, bisa ngaitin apapun, dan dalam berkarya aku selalu ngandelin kabel tis. Nah, ini untuk penamakannya bagian bawah ya jadi seger kan. Kemudian area pupnya juga lantainya gitu jadi nggak terlihat. Tuh udah mulai pada usil tuh miongnya. Nah, buat kalian yang mau bisa nih ya jadiin referensi buat kalian. Mungkin kalian juga punya kandang burung model beginian. Jadi kita bisa samaan nih. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah nemenin aku dari tadi gitu untuk sepal-sepil barangnya juga. Kemudian untuk ngerjain ini semua, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi ide inspirasi gitu ya, bisa menjadi inspirasi buat kalian juga yang mungkin mau berkarya gitu, atau mungkin kalian punya planning karya yang lain gitu. Jadi bisa banget ya, untuk bahan-bahannya nanti aku coba ini sematkan di dalam deskripsi ya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Next, aku pengen bikin untuk tembok-tembok ini ya. Jadi aku pengen berkarya lagi. Semoga apa yang aku share ke kalian bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi ide juga untuk kalian. Kalian bisa berkarya di rumah, kejailan kalian lebih bermanfaat gitu ya, seperti aku kayak gini. Jadi terima kasih, bye bye, see you next time ya.